kok bisa gitu sosok seperti itu kok bisa menyerupai sewujud manusia? Apa itu halusinasi saya, apa emang itu nyata? Pas mau ngambil, mau gabung sama temen-temen, lemari itu goyang sendiri Mas. Goyang sendiri? Goyang sendiri, kayak ada orang. Itu tak buka, gak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kesempatan cerah ini adalah video pertama di channel ini, dan ini channel baru Mas ya. Iya, Channel baru. Channel baru yang milik channel ini siapa Mas? Channel ini channel kebersamaan. Channel kebersamaan. Berarti nggak ada apa yang satu milik, nggak ada. Nggak ada. Semua berarti ini. Kekeluargaan ini. Kekeluargaan. Iya. Oh iya, perkenalan dulu Mas. Iya, siap. Nama saya Danangadi Bilawa. Biasa orang panggil saya dengan sebutan Dawa. Samain Mas? Perkenalkan, saya Mas Reza. Kebetulan di channel kita ini saya sebagai ilustrator dari wujud-wujud yang tak kasat. Digambarkan ya? Ya, digambarkan dalam kanvas. Oh ya, karena kan Mas apa tuh suatu hal yang tak kasat mata itu kan kadang tidak bisa dilihat dan tidak bisa direkam. Yeah. Dan jarang ada orang yang kelihatan dan merekam itu. Makanya kita nggak bisa semua orang ya, yang tidak semua orang gitu loh. Walaupun ada yang bisa melihat kan cuma sampean yang cuma digambarkan ya. Sebagai orang awam ya. Ilustrasinya begini. Siap. Minum dulu Mas, Iya, Mas. siap. Biar kegiatan santai aja. Iya, siap. Santuy. Oke. Ini kesempatan di kesempatan kali ini kita mau bahas apa nih Mas? Kali ini kita mau bahas tentang cerita-cerita pengalaman mistis yang pernah dialami. Yang pernah dialami. Berarti kita berdua ini? Iya, kita berdua. Sementara awal-awal ini kita ngobrol pengalaman mistis masing-masing dulu. Nanti biar apa itu yang nonton nanti biar tahu Mas. Ini nanti kontennya di channel ini apa aja Mas? Untuk pertama itu mungkin kayak gini ya, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman mistis yang pernah dialami. Bahasa kerennya paranormal experience. Paranormal experience. Nah itu berarti teman-teman bisa berbagi dengan kami tentang pengalaman mistis apapun yang pernah dialami. Ya, bisa lewat komentar dan juga bisa lewat DM IG. Ya, atau bisa datangi kita. Ya, langsung bisa. Kontak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita eksplor ke kota-kota Madiun, sekitaran kota Madiun. Jadi ke lokasi-lokasi yang ada sejarahnya. Mungkin kan Madiun yang terkenal PKI itu Mas ya. PKI. Ya. Banyak hal sebenarnya selain PKI yang belum banyak terekspos sama media. Ya mungkin itu sih sejarah-sejarah, kita mencari ke sejarah-sejarah di Madiun, di sekitaran itu sih yang ada unsur mistisnya, mungkin ada seperti itu Mas. Dan ini nanti biar yang nonton biasanya bertanya-tanya Mas, yang nonton kok ada dupa di sinilah gitu. Iya itu sampean aja yang menjelaskan. Ini esensinya apa ini? Jadi gini, di konsep video kali ini kenapa lampunya kuning, kenapa ada dupa, dan kenapa kita bikin ada backgroundnya alam ya. Alam. Karena kita studio alam. Modelnya biar ngobrolnya lebih santai. Siap. Terus dupa ini nanti kan ini kalau orang-orang awam nanti menilainya ini buat manggil setan, buat sembahan, buat ini, padahal enggak. Padahal ini cuma untuk gimana ya, refreshing aslinya, supaya apa itu kayak baunya. Baunya ini kan wangi. Jadi buat kita lebih tenang, buat refreshing. Terus lampunya kuning, soalnya ya biar lebih estetik aja. Siap. Dari Mas Dawa sendiri, ada nggak sih pengalaman yang bisa dibagi ke teman-teman tentang spiritual yang pernah dialami dulu awalnya? Kalau saya Mas ya, kalau dulu tuh saya malah lebih lebih tidak percaya dengan hal-hal yang bersangkut pautan dengan mistis. Saya kalau ada teman-teman saya yang menganggap suatu hal mistis, ini ojo nih gak elok, ojo nih lah, itu biasanya saya menanggapi dengan pikiran positif. Jadi gak mungkin
alah gini alah gini. Karena itu saya belum pernah mengalami, belum pernah gimana ya modelnya, belum pernah tahu gitu. Iya. Dengan hal mistis ya tentunya Mas. Terus suatu saat itu saya pernah itu waktu apa ya? Waktu kemah. Ini kemahnya tapi ya Mas, apa itu di sekolah. Oh, di sekolah. Di sekolah. Tapi ini saya enggak apa itu? Enggak perwujudan enggak, tapi saya suara. Ini saya punya, yang dengar itu ada berapa orang? Ada 3 orang teman saya. Padahal biasanya kalau pengalaman mistis itu ada rame orang, biasanya cuma salah satu aja yang dengar. Ini kan tiga-tiganya dengar. Saya orang 3 itu berjalan itu waktu malam kan, waktu itu waktunya tidur Mas ya, waktunya tidur. Saya sebagai apa itu DPP di kepramukaan itu biasanya sebagai kakak-kakaknya. Iya. Itu kakak tingkat lah gimana. Berjalan kan saya jalan keliling Mas. Saya kan penasaran Mas, keliling. Waktu itu saya emang istilahnya aku kayak gimana Mas ya, kayak nantang. Itu kayak nantang. Soalnya waktu itu kan banyak adik-adik kelas saya yang bilang, "Kak, di sini ada suara gini, ada penampakan ini, ada ini." Sebenarnya itu saya nggak percaya Mas. Saya lihat paling kamu kecapean, paling kamu cuma paling gitu halusinasi. Soalnya kan banyak rata-rata kan orang itu halusinasi atau yang gimana ya, kalau ada yang lihat sosok itu biasanya saya sebut halusinasi. Kenapa Mas? Soalnya dari rasa takut Mas. Dari rasa takut terus memancarkan apa itu pemikiran dia langsung menuju ke hal-hal seperti itu. Kalau kita lihat film horor itu kan ada hantunya Mas, berarti dia langsung menggambarkan di otaknya sebuah hantu itu di film horor. Berarti waktu kita takut, kita sudah nggak bisa kenapa-napa, pikiran kita cuma hantu yang ada di film horor itu. Yang paling ditakuti waktu itu di sekolah saya ada lorong Mas, ada lorong kecil di samping. Jadi antara gedung kelas sama gedung kelas itu ada lorong, tapi ini gedung lab buat IPA gitu Mas. Gedung lab dan ada gedung kelas. Lorongnya itu kecil. Saya 3 tuh waktu malam banget Mas, itu sekitar jam 12:30. Saya masih ingat 12:30. Kalau nggak 12:30 itu jam 1 pas. Saya mau ke kantin belakang. Itu soalnya kan yang buka cuma kantin belakang yang sediain pop mie sama yang lain-lain gitu Mas. Mie instan gitu. Iya. Saya di sana mau bikin mie. Ke kantin belakang itu 3 orang. Dua laki-laki, 1 perempuan. Jalan ke situ, ke lorong itu. Sebenarnya tuh saya nggak kayak gimana ya, Kak, rasa takut saya takut. Yang saya takutin tuh kayak gimana Mas ya? Tiba-tiba ada apa gitu. Tapi pemikiran saya tuh nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya udah masuk ke lorong itu yang pertama Mas. Masuk ke lorong itu entah kenapa tuh saya dengar di kelas samping itu gimana Mas ya? Ada suara itu kayak modelnya kayak manggil Mas. Tapi manggilnya tuh kayak hoi gini. Hoi, tiga-tiganya saya sama teman saya berdua itu dengar semua. Hoi, sampai saya mengo gini. Noleh gini. Padahal di kelas sih enggak kosong semua. Kelasnya itu enggak ya dibikin tidur. Enggak ada yang tidurin, enggak ada yang orang di situ. Hoi, gini. Kayaknya saya kaget sama teman saya tuh. Kayaknya saya kayaknya apa-apa, enggak ada apa-apa. Saya bilang gitu. Saya enggak percaya. Langsung saya ke kantin. Waktu ke kantin, teman saya 2 itu kembali duluan, saya masih sendiri. Waktu saya sendiri itu, saya coba lagi Mas, lewat ke lorong itu sendirian. Ya sama, suaranya tetap sama. Hoi. Tapi itu suaranya 3 kali Mas. Hoi. Manggil hoi. Saya toleh itu, nggak ada orang. Akhirnya saya masuk ke kelasnya. Ini kalian sendiri bisa simpulkan percaya apa enggak. Saya enggak ya, bebas ya. Ini percaya apa tidaknya bebas. Waktu itu saya membuka pintu. Kok lawang, membuka pintu
buka pintu. Waktu saya pintu di kelas itu saya buka kursi yang ada, yang kan itu meja, kursi kan jajar-jajar Mas ya. Ya. Di belakang meja semua. Itu kursi yang saya lihat pertama, kursi itu geser Mas. Serak. Berarti ini meja satu meja dua kursi. Ya, yang pojok sendiri itu cuma satu kursi. Yang dua kursi itu, yang satu kursinya tuh geser ke kursi yang satunya. Dia nempel langsung apa? Langsung gini gitu ya. Langsung gini, Nempel gitu. Menempel jerak. Saya kaget akhirnya. Sebelah itu kan saya langsung berpikir Mas, wah, masa tenan iki sing diomong adik kelas, masa tenan iki ini. Akhirnya kan saya Mas, apa tuh modelnya masih belum percaya Mas, masih belum percaya. Akhirnya saya di situ saya di situ main HP di situ terus main HP Di kelas itu berarti. di kelas itu main HP, lampu redup cuma ada lampu satu yang di luar kelas, cuma cahayanya masuk ke dalam, iya agak redup gitu. Ini gimana Mas ya, agak ini, kalau orang bilang itu biasanya saya bohong, tapi yang saya alami Mas, nggak tahu kenapa Mas ya, waktu di kelas itu saya ngerasain saya nggak sendirian di situ. Saya ngerasain saya nggak sendirian. Soalnya apa? Saya gini Mas, coba kalau di nalar Mas ya, malam hari ada angin kencang, hawa di situ panas. Saya sampai keringetan, sampai berkeringat. Saya masih mikir, wah, saya hidupin kipas itu masih kerasa Mas panasnya. Saya keluar, akhirnya kan saking nggak betah saya keluar dari kelas. Kursi sama meja itu geser ke depan. Itu kondisi teman yang dua di dalam apa ikut keluar? Saya sendiri ya? Sendiri. Teman saya sudah di kelas yang buat tidur. Jadi saya akhirnya waktu itu saya lari ke kelas, saya tidur. Besok pagi saya masih lihat kursi sama meja masih nyatu ke papan tulis. Masih satu ke papan tulis. Itu sebelum ada kemah besar di kandangan. Iya. Sebelum di kandangan itu masih di sekolah. Ibaratnya kemah terap lah Mas. Masih kemah terap lah. Kemah terakhir ibaratnya, kemah terakhir. Terus waktu di kandangan juga ada Mas. Waktu di kandangan itu saya lihatnya nggak dengar tapi lihat sosok juga. Ya ada suara ada sosok. Itu saya mengalami 2 hari Mas di sana Mas. Mengalami seperti itu 2 hari. Waktu di kandangan sama sudah saya ceritain Mas ya. Saya ceritain. Waktu apa yang saya lihat teman saya perempuan itu ke kamar mandi bawah itu. Buat kalian semua yang nonton pasti tahu kandangan atau biasa kita sebut perkemahan kandangan di Kare, Kabupaten Madiun itu. Pasti orang-orang di area Madiun sekitarnya pasti sudah tahu seperti apa seremnya di situ. Karena lokasi untuk ke kandangan kan melewati hutan dulu, lewati gunung. Istilahnya nggak muter setengah gunung. Waktu pengalaman itu, waktu pas di keadaan itu ya seperti itu, saya kalau lihat sosoknya malah menyerupai teman saya. Itu kelihatan wujud seperti manusia ya. Teman saya itu. Terus yang lebih saya aneh itu gini Mas, maksudnya kok bisa gitu sosok seperti itu kok bisa menyerupai sewujud manusia. Apa itu halusinasi saya, apa emang itu nyata gitu. Sampai sekarang saya masih berpikir bahwa itu mimpi Mas. Bahwa itu masih imajinasi saya. Pas situasi itu sampean lihat wajahnya enggak? Kelihatan wajah? Iya. Persis seperti teman saya. Persis. Wajahnya kelihatan. Biasanya kalau orang-orang kan lihatnya kalau setan biasanya nggak nampak kakinya lah. Itu nampak di tanah. Dia lari masih saya dengar dia lari. Kalau dia lari di tanah ini sak. Saya masih dengar.
Tapi waktu di kamar mandi ada lumpur itu kok nggak ada jejak kakinya. Itu yang buat saya aneh, Mas. Terus saya cek satu-satu kamar mandi itu, selesai nggak ada apa-apa. Saya masih di situ, pintu belakang sendiri, kamar mandi belakang sendiri dobrak gitu, dobrak. Terus habis pintu dobrak, saya keluar. Di depan kamar mandi ada HT. Saya di sini bawa HT, depan kamar mandi. Teman saya itu, yang apa itu? Yang saya lihat masuk kamar mandi itu, dia nggak ada saya. Wah, kowe ning ndi? Digoleki karo pembina. Wah, kamu di mana? Kamu cari sama pembina. Terus saya bingung tuh, Mas. Lah aku ngetut nih kowe lah. Aku kan bilang gitu tuh. Saya ngikutin kamu di kamar mandi. Aku gak di kamar mandi, aku di sekretariat. Saya di sekretariat gitu dia bilang. Akhirnya saya langsung lari ke sekretariat, Mas. Terus dia bilang, "Lah aku roh kowe mlayu moro kamar mandi ngisor. Makane aku anak opo-opo." Dia bilang tuh dia tahu saya lari di kamar mandi bawah. Padahal si temennya sampean itu di sekretariat. Iya. Itu waktu sampean bilang ke temen itu, temennya sampean kaget nggak itu? Saya nggak bilang pertama. Pertama nggak bilang. Saya bilangnya tadi saya aku apa jenenge iki pengen mlaku ngono. Bilang saya pengen jalan-jalan. Iya. Jalan. Terus waktu selesai kemah baru saya bilang itu. Ya dia nggak percaya, pertama dia nggak percaya. Terus saya bilang gini, awakmu gak percaya gak apa-apa. Toh awakmu gak ngalami, aku sing ngalami. Soalnya awakmu ngerti saka omonganku, duduk saka apa sing mbok delok. Training ngono Mas. Benar sih. Jadi dia tahunya cuma dari mulut saya, omongan saya, tapi dia tidak melihat. Melihat. Terus itu waktu hari pertama. Kalau buat saya itu hari kedua. Soalnya saya kan berangkat H-1 di sana. Iya. Itu hari kedua. Hari ketiga waktu itu buat saya hari ketiga itu waktu sore nih Mas. Waktu sore itu waktu saya benerin tenda punya adik kelas di belakang itu sore surup Mas. Surup saya pingin itu benerin tenda itu. Ini yang dengar nggak saya nggak dengar, yang dengar bukan saya aja Mas. Berapa orang itu di lokasi? 4 orang dengar semua. Itu belakangnya juga ada jurang. Ini masih di kandangan itu ya? Masih di kandangan. Itu buat adik-adik masih hari kedua itu. Buat adik-adik kelas saya. Masih hari kedua. Waktu itu saya benerin tenda. Saya ngarahin. Ini gini gitu. Waktu itu kan agak hening tuh Mas. Hening gak ada suara. Tiba-tiba ada suara anak kecil itu bilang, "Main yuk." Itu asli Mas. Sumpah ini saya merinding. Saya cerita lagi. Dia ada itu yang 4-4nya dengar. Berarti habis dengar suara, "Ayo main yuk." Gimana ya? Main yuk itu. Saya lihat-lihatan sama teman-teman saya, sama adik-adik kelas saya ngeliatin gini. Siapa sih ngomong gini? Itu saat pertama suara itu suaranya 3 kali Mas. Iya 3 kali. Suaranya 3 kali. Dan keempat-empatnya ini dengar semua. Yang pertama itu kan paling ngiranya lah paling usil. Iya. Yang kedua ringtone HP mungkin. Yang kedua itu suaranya kayak suara tertawa tapi kecil gitu. Yang dengar cuma 2 orang, saya sama teman saya. Cuma 2 orang itu. Terus yang terakhir sendiri yang ketiga, suara ketiga itu sama kayak suara pertama. "Main yuk." 4 orang dengar semua lari langsung. 4 orang dengar semua langsung lari Mas. Waktu itu saya sudah bilang sama teman-teman saya kalau sudah kejadian ini seperti ini nggak usah cerita dulu. Iya, mungkin dulu. Mental yang dipendam dulu, nanti waktu kita di sekolah baru kita ceritakan ke teman-teman. Seperti ini loh, apa itu kayak kita berkemah ya. Biar apa tuh kalau bagi saya tuh buat yang suka kemah atau camping itu hal terbiasa Mas. Soalnya kan pasti ada keseruannya sendiri, pasti ada tantangannya sendiri seperti itu. Wah, kucing sih. Mungkin juga biar
lebih hati-hati juga ya, karena kita kan bersama ke tempat asing. Ya kan, nggak, kadang ya ada beberapa orang sih nggak mengindahkan larangan dari lokasi tersebut ya, Mas, biasanya. Malah ada yang modelnya kayak bilang, lah kayak percaya seperti itu lah, kuno lah, pamali, gimana ya? Kayak pamali itu bagi orang-orang yang awam tuh, ya, terutama anak-anak muda zaman sekarang ya. Pada nggak percaya gitu. Nggak percaya. Saya dulu juga gitu, saya nggak percaya. Tapi sejak saya mengalami kejadian-kejadian seperti itu, saya langsung ya saya imami aja. Gitu. Yeah. Saya percaya nggak percaya ya ini yang terjadi. Gitu. Yeah. Nah, gimana Mas? Apa itu kalau saya ditanya, Kak, pengen nggak baleni nih? Apa sih kelakuan sing kayak apa Kak? Kamu mau nggak? Kejadian yang dulu terulang lagi? Saya bilang nggak mau. Jelas gak mau, Mas, soalnya di dalam situasi seperti itu ibarat saya tuh sudah main film, Mas. Sudah main film horor gitu. Terus gimana ya, saya sudah berasa main film horor, soalnya apa ya, kalau di film horor kan jump scare, Mas, katanya kan jump scare hantunya keluar gini, itu teman-teman cuma settingan gitu. Itu ceritanya jadikan settingan gitu. Kalau kita ngalami asli kan malah jadi pengalaman sendiri. Agak lebih bikin merinding kan. Itu tadi cerita dari saya, Mas, waktu saya pertama apa itu mulai saya nggak percaya sampai saya bisa percaya tentang hal mistis. Dan kenapa saya kok terlalu gimana ya, saya bukannya minat, Mas, tapi saya cuma penasaran aja dengan hal mistis seperti ini. Soalnya di dunia saya percaya kalau kita hidup bukan gimana ya, yang hidup ya, hidup kita itu berdampingan. Ada yang gaib, ada yang hidup gitu. Ada yang manusia, ada yang bukan. Tapi kalau kita terlalu percaya dengan hal ibaratnya kayak jin, setan, pasti kita dianggap musyrik. Pasti musyrik karena kan kita terlalu percaya. Kita terlalu percaya, kita betulnya kita harus gimana sih? Kalau saya ya saya imami aja, saya percaya dengan Tuhan. Saya kalau dibilang takut ya takut, tapi ya masih penasaran ibaratnya kayak gimana sih hal mistis itu kok bisa sekuat ini gitu, kok bisa sampai mewujudkan, sampai kelihatan, sampai ada pergerakan seperti itu kan. Ibaratnya saya masih terlalu gak percaya, Mas. Makanya ini kan saya ya sedikit lah, Mas, Kak, belajar gimana sih kayak biar lebih siap ya maksudnya dalam menghadapi kalau ketemu lagi gitu. Situasi seperti itu. Oke. Dari sampai, Mas, ada cerita? Kalau aku sendiri dulu pernah, Mas, jadi aku diajak kakakku, kebetulan kan kakakku itu kan bisa ngobati gitu, Mas, ya. Ngobati kayak gitu. Beliau mintain tolong sama temennya untuk datang ke rumahnya. Itu adiknya itu nangis terus, Mas, gara-gara ibunya temen kakak saya itu diem, jadi diem nggak ngapa-ngapain, teriak-teriak, Mas. Jadi kesurupan gitu, kayak kesurupan gitu. Nah, jadi itu letaknya di Kabupaten Magetan, Mas, daerah Desa Tulung. Nah itu akhirnya kami datang ke sana. Lokasinya lumayan agak jauh, Mas, jadi di kampung pelosok gitu, Mas. Kondisi kiri kanan rumah itu sudah tegalan kebun hutan kayak gini, kayak belakang gitu. Jadi pas datang itu hewan-hewan itu kayak kan dia di kampung, Mas, ya, itu ada ayam, ada kucing, itu tidak ada yang turun di lantai rumah itu. Jadi dia di atas itu, di atas sepeda, di atas motor. Saya datang berdua, akhirnya kakak saya ini melakukan kayak ritual gitu, Mas, ya. Di saat itu saya belum terlalu percayalah dengan hal, cuman ada beberapa fenomena yang nggak bisa dilogika. Air di dalam gelas gini bisa gerak sendiri, Mas.
tanpa disentuh gitu. Tanpa disentuh, gerak sendiri. Akhirnya disuruh minum ke ibu temennya kakak saya itu. Iya. Perlahan-lahan itu adiknya sudah nggak nangis. Nah akhirnya saya suruh keluar, disuruh lihat ada apa di depan pintu. Itu di depan pintu itu ada celurit mas, ada celurit, bener-bener wujud celurit. Padahal kiri kanan ini tidak ada rumah. Iya, bentuk celurit itu apa mas? Celurit asli, benda. Celurit asli berarti. Celurit asli di depan. Wah, aku tambah kaget kan mas, karena sebelumnya memang nggak pernah ada. Ya pertama kali aku tahu hal-hal kayak gitu mas. Itu celurit di depan rumah. Akhirnya, loh kok ada ini mas, ada benda ini mas. Wes jangan kok pegang, wes biarin ya. Akhirnya aku kembali lagi duduk, dipanggil sama teman kakakku, dipanggil, ditanyain apa sudah baikan belum. Sudah, cuman kondisi badan ibu itu masih dingin gitu mas. Iya. Adiknya sudah nggak nangis. Hewan-hewan sing tadi naik di sepeda di motor itu udah mulai turun lah. Ternyata memang katanya sih mas, ceritanya itu gangguan dari daerah luar gitu. Jadi suaminya ini ada yang nggak seneng gitu. Jadi santet ini. Iya, sejenis santet. Sejenis santet. Jadi pertama kalinya ya tahu hal seperti itu langsung di depan mata. Ya itu yang membuatku penasaran sih mas. Kok bisa ya? Maksudnya hal-hal seperti ini terjadi padahal udah tahunnya kan 2020 itu waktu itu mas. 2020 kok masih ada kayak gini gitu. Ya kalau dari aku menurutku itu sih mas yang membuatku penasaran, kok hal-hal gaib, tentang hal-hal gaib itu seperti itu. Kalau dari aku gitu. Terus sampean kan juga tadi di awal video sampean bilang kalau apa itu sampean menggambarkan sesuatu hal gaib itu mas. Ya. Sampean kok bisa menggambarkan itu gimana mas? Sebetulnya saya hobi sih mas. Kalau gambar itu kan hobi. Hobi berarti gambar. Hobi aslinya hobi gambar. Dulu pernah beberapa sketsa itu ya bikin sesuai imajinasi sama referensinya kan dari film-film gitu ya. Iya. Jadi gambar-gambar iseng aja sih mas. Lah kebetulan ketemu teman-teman yang punya hobi suka lihat-lihat gaib gitu. Pengen mas, penasaran menggambarkan sosok apa sih yang ada. Karena saya sendiri kan nggak bisa lihat mas. Tapi sampean takut nggak mas kalau misalnya Amin Josawa misalnya gambarnya itu sampean kan itu gambarnya di buku ya? Iya di buku. Terus tiba-tiba itu kayak gambarnya itu hidup, sampean takut nggak mas? Like hidup ya enggak sih mas. Kalau secara logika saya mikirnya ya hanya gambaran, cuman aku takutnya berdampak itu bukan ke itu mas. Jadi apakah yang mau digambar ini mau nggak diwujudkan dalam itu kan yang tak maksud itu mas. Kalau kita wujudkan suatu hal itu, saya gimana ya, saya pernah baca di suatu website itu di Google mas ya. Itu katanya kalau kita menggambarkan suatu hal yang gaib itu biasanya kan kita perlu minta izin. Ibarat kita foto, kita memfoto orang, kita menggambar seseorang itu kan harus membuat izin. Kalau kita tidak ada izin, otomatis kan yang digambar atau yang difoto itu kan marah mas. Yang gimana ya, kalau misalnya semisal gambaran itu kan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, atau yang misalnya saya gambar sampean terus ada yang kurang gitu kak, wajah sampean gak kayak gini ini kan biasanya kan marah teman. Nah sampean gak takut kalau misalnya tiba-tiba buku yang sampean pegang atau yang sampean biasanya gambar itu tiba-tiba buka sendiri, terus gambarnya gerak sendiri, sampean ya takut mas. Ya sih jelas takut mas kalau kayak gitu. Ya lah antisipasinya mungkin tanya ke teman-teman sih, apa ini sosoknya boleh nggak ini digambar, ini sosoknya gimana. Karena aku sendiri kan awam mas, orang biasa, aku tidak bisa lihat. Cuma pengen lah mas mengilustrasikan wujud-wujud yang tak kasat mata itu. Dari itu sih aku kalau berminat di dari teman-teman itu kan itu. Jadi channel ini dibikin kita cuma
gimana ya, buat hiburan aja lah. Iya. Buat hiburan juga, buat refreshing juga, terus buat mengedukasi teman-teman ke teman-teman bahwa ya selain kita manusia ini ada bangsa lain yang sama hidup di bumi ini. ya. Cuman Beda dimensi aja. Terus kita bukan menyuruh kalian untuk percaya tentang suatu gaib, tapi kita cuma pingin bahwa kalian semua itu menghargai itu. Ibarat kita semua sesama manusia saling menghargai. Sama makhluk itu saling menghargai. Cuma kita itu pasti ada berdampingan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Kita juga harus menghargai bahwa itu ada, kita juga harus menghargai kalau emang itu ada. Kita cuma harus menghargai. Terus jangan sampai kak, misalnya ada di suatu daerah terus ada sesajen terus kita anggap itu musyrik. Terus kita anggap itu musyrik, itu kesalahan sih. Soalnya dari zaman nenek moyang, biasanya dari zaman mbah-mbahnya lah. Iya, setiap desa kan ada adat tersendiri. Ibarat kayak Bali, terus Bromo, terus lain-lainnya juga di Banyuwangi itu kan punya adat sendiri-sendiri. Jadi kita tidak boleh, ibaratnya tidak boleh gimana ya, mengolok-olok atau meremehkan suatu hal seperti itu. Ngomong-ngomong soal adat lagi mas ya. Saya ada satu pengalaman. Ini real ini. Jadi waktu wisata di Bali sana, memang kebetulan hotel yang tempat kita menginap itu di depannya kan ada sajen itu tadi. Dari salah satu temanku itu ada yang ngacak-ngacak sajennya. Ada telurnya itu dipecah, terus bunga ini tebar-tebar. Kita nggak tahu ya ini nanti berdampak apa, jadi kita save-an aja. Malam pertama itu nggak ada masalah. Malam kedua pas kita happy di kamar, aku di kamar sendirian mas. Sendirian. Terus temanku satu nyusul, ditanyain aku kenapa kok nggak nyusul. Bentar aku habis mandi. Gitu. Kebetulan waktu itu kan memang pas nakal mas, aku beli arak Bali itu. Jadi di kamar hotel itu kan ada kayak bibat gitu mas, tempat TV sama baju lemari baju itu. Arak Bali itu tak sembunyikan di belakang TV. Nah pas mau gabung sama teman-teman, lemari itu goyang sendiri mas. Goyang sendiri kayak ada orang. Itu tak buka, gak ada orang. Tak pikir. Akhirnya aku sama temen itu lihat-lihatan mas, berdua. Lihat-lihatan berdua, bingung. Ini siapa sih gerakin ini? Akhirnya kabur mas. Kabur terus cerita ke teman-teman itu gak ada yang percaya. Hari ketiganya gangguannya itu sebelah kamar dari tempat kita menginap itu ada orang nangis. Padahal kamar itu kosong. Gak ada yang apa itu tidur di situ atau nggak ada. Dan itu nangis itu kenceng mas, semua dengar itu. Itu kalau nggak salah satu kamar ada orang 6 ya. 6 orang itu dengar semua sih. Jadi kok asli gitu. Kita takut semua kayaknya mas. Seketika langsung diem tidur akhirnya, nggak jadi bercanda ngobrol nggak jadi ya gitu. Terus sekitar jam 2-an itu akhirnya besoknya langsung cabut mas itu. Waktu itu ya mungkin balik lagi itu ya, setiap adat istiadat itu di setiap daerah itu paling tidak kita menghargainya di situ. Menghargai lah. Iya mas, aku tahu dulu mas ya. Jadi buat kalian yang dengar ada suara ho itu sampai sini ada orang tidur ya. Soalnya ini sudah kita syuting ini jam 1. Jam 1 pas ini syuting. Ini kru dari kita ini yang tidur soalnya kecapean. Jadi kalau kalian semua ada yang komen, mas detik ini ada suara-suara gini. Bukan dari gangguan mistis. Dari gangguan mistis ini. Kayak lagi bukan dari gangguan mistis ini. Ini ada orang tidur di sini. Orang tidur. Tadi kita sudah cerita banyak mas ya. Tentang apa yang kita alami, pengalaman mistis kita. Buat teman-teman semua yang nonton ini, kalau ada yang nggak percaya juga nggak apa-apa, percaya ya nggak apa-apa. Soalnya kalian cuma bisa
mendengarkan dari cerita mendengarkan kami dari cerita kami, bukan kalian melihat suatu pengalaman kami gitu. Iya. Kalau kalian melihat pasti kalian percaya, tapi kalau kalian cuma mendengar bisa aja kalian percaya, bisa aja enggak gitu. Iya. Dan kita tidak menyalahkan kalau ada yang enggak percaya gitu ya. Dan ya Mas, ini nanti channel YouTube ini nanti akan kasih nama apa Mas? Wah, ini kalau nama ini masih harus dirembuk lagi lah Mas ini. Masih dirembuk lagi. Iya, ini soalnya masih banyak bahan sing untuk dijadikan nama, kan nama juga doa kan Mas. Nama juga Nah, doa. gitu. Ini agak masih belum ya ini namanya Iya. Mas ya? Masih belum ini. Ya mungkin nanti kalau ada teman-teman yang pengen berbagi cerita-cerita mistis, cerita horor, bisa lah berbagi ke kita lewat kolom komentar, bisa lewat di Instagram atau email kita juga bisa. Di DM juga nanti ada Ya. dicantumkan apa itu Siap. Instagramnya, linknya Ya, di ya. bawah sama email kita ya, Ya. buat yang mau cerita-cerita bebas ceritanya, bisa apa itu lewat VN atau voting itu Ya, suara, atau lewat ketikan juga nggak apa-apa. atau nanti bisa datang kemari Tentang, ke ya. tentang kita di Madiun Kota ini. Iya, di Madiun Kota. Nanti alamatnya nanti bisa di Sherlock ya. Ya, bebas sih kalau tempat ngobrol kan Iya, kita tempat ngobrol fleksibel. bebas. Atau kalian bisa datang di sini ngobrol sama kita, nggak direkam nggak apa-apa. Ya, Kalau mau direkam juga nggak apa-apa, malah lebih baik malah Iya. bisa dibuat konten Mas ya. ya. Dan gini, sudah ada lagi Mas ini Mas? Udah cukup sih Udah dari cukup saya ya. Ini udah banyak ya ini. Ya. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Dan sekali lagi buat kalian semua yang bebas, kalian semua percaya apa tidak tentang cerita kami, itu setelah kalian bebas. Karena soalnya kalian cuma bisa mendengarkan dari suara kita, dari apa yang kita katakan, bukan apa yang kalian lihat. Nah, dan saya ulangi sekali lagi buat kalian semua yang punya cerita horor atau suatu pengalaman kalian tentang spiritual, bisa sekali lagi di komentar YouTube ini, di video ini, atau kalian bisa DM atau lewat link email juga bisa ya. Bisa. Juga bisa. Dan terima kasih Mas ya sudah Ya, mau sama-sama Mas. berbincang-bincang dengan saya. Siap, saya juga terima kasih ngobrol bareng ini. Kesempatannya waktunya ini ya sampai pagi-pagi sampai pagi. Dan nanti kita akan bikin video lagi tentang ngobrol-ngobrol seperti ini, tapi beda orang Mas Iya. nanti, beda orang, Mungkin ya dari pengalaman-pengalaman yang lain lah ya, pengalaman lain, dari kru yang lain juga ya. Iya. Kita banyak ya guys, krunya juga banyak ini. Dan nanti ada juga Mas Haji, ada juga Mas Awan juga, Iya. dan juga Mas Chandra, banyak sekali guys yang akan bercerita di channel ini tentang pengalaman-pengalaman spiritual. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe dan di komen sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya, dan share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, setelah share pokoknya. Dan supaya video kita ini menjadi edukasi buat kalian, untuk kita menghargai apa yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini, dan kita hidup sekali kita hidup berdampingan Sesama makhluk lah. Sesama makhluk lah. Ciptaan Tuhan. sistem Tuhan. Kita hidup berdampingan, tidak hanya manusia tapi ada juga yang Tak kasat tak mata. kasat mata. Dan sekian dan terima kasih dari saya Danang Bilawa. Saya Mas Reza. Kami pamit undur diri dan saksikan lagi, dan jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.